Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan kelompok analisis rasio keuangan. Dengan anggota kelompok yang pertama Safira Dwi Anggraini, kemudian saya Ade Muhammad Behaki, kemudian yang terakhir yaitu Satya Yuniar Bilbina. Kepada presentator pertama kita, yaitu Safira Dwi Anggraini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Ade selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan cakupan tentang analisis rasio. Yang pertama, pengertian analisis rasio. Yang kedua, fungsi analisis rasio keuangan. Yang ketiga, pembagian analisis rasio keuangan. Dan yang keempat, tujuan analisis rasio keuangan. Pengertian analisis rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan keuangan atau financial statement. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan sendiri dibagi menjadi 4 berdasarkan tujuannya, karena terdapat perbedaan tujuan antara keempat pembagian analisis rasio keuangan ini. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio ini menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh suatu penjualan. Yang ketiga, financial leverage ratio menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio ini dapat mengukur seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal itu sendiri. Nah, di sini terdapat rumus mencari rasio likuiditas. Yang pertama, cara mencari current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua, quick ratio. Caranya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Yang ketiga, cash ratio. Cash atau setara kas dibagi dengan utang lancar. Yang ini rumus menghitung leverage ratio. Yang pertama, debt to total asset. Total utang dibagi dengan total aset. Yang kedua, debt to equity ratio. Total utang dibagi dengan total modal itu sendiri. Yang ketiga, times interest earned. Laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Yang keempat, fixed charge coverage, yaitu laba sebelum bunga ditambah sewa, kemudian dibagi beban bunga, ditambah dengan pembayaran sewa. Yang kelima, cash flow coverage, yaitu aliran kas masuk plus depresiasi, dibagi beban tetap plus dividen saham preference. Terima kasih kepada Saudari Safira Dwi Anggraini. Kemudian selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rumus menghitung untuk rasio aktivitas yaitu perputaran persediaan, harga pokok penjualan di rata-rata persediaan. Kemudian rata-rata periode pengumpulan hutang dengan piutang dibagi penjualan kredit dikali 360 hari. Kemudian perputaran aktiva tetap, penjualan dibagi aktiva tetap neto. Kemudian perputaran total aset, penjualan dibagi total aset. Selanjutnya rasio profitabilitas dengan rumus menghitung yaitu 1. Gross profit margin, penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Kemudian yang kedua, net profit margin, laba setelah pajak, EIT, dibagi penjualan. Kemudian yang ketiga, return on investment, laba setelah pajak, EIT, dibagi total aset. Kemudian yang keempat, return on equity, laba setelah pajak, EIT, dibagi modal sendiri. Contoh, neraca perusahaan A per 31 Desember.
kas 100.000, kemudian dengan hutang dagang 100.000, efek-efek 150.000, kemudian hutang wesel 100.000, piutang 50.000 dengan hutang pajak 50.000, inventory 200.000 dengan hutang lancar 250.000, aktiva lancar 200.000 dengan long term debt 500.000, tetap 50.000 dengan saham 1 juta, 100, kemudian aktiva tetap masih di aktiva tetap 1.500.000, kemudian laba ditahan 250.000. Total aset 2 juta, kemudian dengan total hutang plus modal sendiri yaitu 0. Laporan rugi perusahaan A per 31 Desember, penjualan 4 juta, harga pokok barang terjual 2.500.000, laba kotor 1.500.000, biaya-biaya administrasi penjualan dan biaya-biaya umum 950.000, bunga 10% obligasi 550.000, laba sebelum pajak 50.000, pajak pendapatan 500.000, laba setelah pajak 250.000, dan laba setelah pajak 250.000. Rasio likuiditas, current ratio 500.000 dibagi 250.000 sama dengan 200%, quick ratio 300.000 dibagi 250.000 sama dengan 120%, cash ratio 100.000 dibagi 150.000 sama dengan 40%. Rasio leverage, total debt equity ratio 750.000 dibagi 1.250.000 sama dengan 60% atau 0,6x. Long term debt to equity ratio 500.000 dibagi 1.250.000 sama dengan 40% atau 0,4x persen. Time interest earned ratio 550.000 dibagi 50.000 sama dengan 15x. Debt to total asset ratio 750.000 dibagi 2 juta sama dengan 37,5% atau 0,37x. Rasio aktivitas, total aset turnover 4 juta dibagi 2 juta sama dengan 2x. Fixed asset turnover 4 juta dibagi 1.500.000 sama dengan 2,67x. Average collection period 50.000 dibagi 4 juta dikali 360 hari sama dengan 4,5 hari. Inventory turnover 2.500.000 dibagi 200.000 sama dengan 12,5x. Average day inventory 200.000 dibagi 2.500.000 dikali 360 sama dengan 28,8 hari. Working capital turnover 4 juta dibagi 250.000 sama dengan 6x. Selanjutnya akan dibawakan oleh presentator kita yaitu Satya Yuniar Bilbina. Kepada Saudari Satya Yuniar Bilbina, saya persilahkan. Berikut ini merupakan contoh penyelesaian dari rasio probabilitas. Yang pertama yaitu rate of return on net worth sama dengan 250 dibagi 1.250 sama dengan 20,0%. Yang kedua yaitu net profit margin 250 dibagi 4 juta sama dengan 6,25%. Yang ketiga yaitu operating ratio 3.400.000 dibagi 4 juta sama dengan 86,25%. Yang keempat yaitu earning power 200.000 dibagi 4 juta sama dengan 12,5%. Yang terakhir yaitu ada gross profit margin 1.500.000 dibagi 4 juta sama dengan 37,5%. Yang berikutnya adalah tujuan analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu untuk menilai kinerja perusahaan di masa lalu, sekarang, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Lalu yang kedua yaitu untuk melakukan analisis rasio keuangan diperlukan data dari laporan keuangan yang sudah ada, seperti dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Dengan begitu, rasio keuangan akan membantu memberikan kesimpulan dalam menentukan tingkat kesehatan keuangan pada suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan adalah untuk menentukan kinerja dalam konteks tujuan dan strategi perusahaan. Meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu, analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko dan peluang pada masa yang akan datang. Fungsi analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu untuk melihat tren kerja suatu perusahaan. Yang kedua, yaitu sebagai bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, yaitu sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, yaitu sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang kelima, yaitu sebagai menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang keenam yaitu sebagai analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor.
Terima kasih kepada Saudari Satya Yunir Bilbina yang telah mepresentasikan kinerja dari kelompok kami. Mungkin itu dari teman-teman semua dari kelompok kami, kelompok 8, yaitu analisis rasio keuangan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.